Nah, di sini saya akan mengundang salah satu narasumber untuk berbincang atau membicarakan tentang salah satu yang ikonik dari daerah istimewa Yogyakarta. Pasti kalian tahu kan? Apa sih kebudayaan yang ikonik di Yogyakarta? Betul, batik. Nah, spesifiknya itu di sini saya akan membedah tentang batik Parang. Nah, saya akan memanggilkan salah satu narasumber yaitu Hanum. Halo, selamat siang Hanum. Halo, selamat siang Rama. Siap membedah barang. Oke. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan nih dari kalian yang sudah DM tentunya ke Instagram saya. Nah, yang pertama, Hanum, kita kan tahu batik adalah warisan budaya tak benda di dunia. Tapi mengapa kita harus memilih batik Parang sebagai fokus utama di daerah istimewa Yogyakarta? Apa keistimewaan motif ini? Jadi batik Parang ini adalah salah satu motif tertua dan paling sakral di Jawa, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Kata parang sendiri bisa diartikan sebagai karang atau pedang. Keistimewaannya terletak pada pola yang khas, yaitu garis diagonal yang menyerupai huruf S. Yang saling berkesinambungan ini bukan sekedar pola, tapi simbol status dan filosofi mendalam. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, simbol status ya. Dulu kabarnya motif ini tidak boleh dipakai sembarang orang. Iya, betul sekali Rama. Di masa lampau motif seperti parang ini rusak dan parang baron adalah motif larangan. Motif ini secara eksklusif hanya boleh dikenakan oleh sultan raja dan dikenakan dan keluarga kerajaan. Mengapa? Karena motif ini melambangkan kekuasaan, kewibawaan dan kepemimpinan yang dimiliki oleh raja. Rakyat biasa dilarang memakainya untuk menjaga hierarki dan keselarasan keraton. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling menarik nih. Filosofi di balik pola S yang miring itu apa? Makna yang ingin disampaikan. Filosofinya sangat kaya dan mendalam. Ada beberapa lapisan makna, yaitu satu, pantang menyerah, bentuk garis diagonal miring yang tidak terputus, melambangkan obat laut selatan yang terus-menerus menghantam karang. Ini mengajarkan bahwa manusia, terutama seseorang pemimpin, harus pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup dan selalu berusaha memperbaiki diri. Yang kedua, kesinambungan. Pola yang terjalin tanpa putus melambangkan kesinambungan antara kebaikan, yang berarti konsistensi dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan. Ini juga tentang hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama. Yang ketiga, pengendalian diri. Terutama pada parang rusak, motif ini dimaknai sebagai upaya memerangi hawa nafsu dan godaan buruk dalam diri sendiri. Nah, jadi saat seorang memakai batik Parang, dia membawa serta harapan dan tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang lebih baik, luar biasa. Hanum, di era modern ini kita melihat batik Parang sudah banyak digunakan sebagai seragam kantor, kemudian mungkin seragam sekolah, acara formal, bahkan fashion casual. Nah, bagaimana kita menjaga nilai sakral batik Parang di tengah populernya saat ini? Nah, ini tantangan sekaligus peluang. Kita harus menggeser fokus dari larangan ke pemahaman. Kita bisa melestarikan nilai sakral itu dengan cara yang pertama, edukasi. Mengajarkan filosofi motif ini bukan hanya sebagai estetika, tapi sebagai nilai hidup. Yang kedua, apresiasi. Lebih menghargai proses pembuatannya, apalagi batik tulis yang ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, kontekstualisasi. Memahami bahwa parang kini menjadi simbol semangat juang dan integritas yang relevan bagi siapapun. Nah, artinya kita boleh memakainya asal kita mengerti dan menghargai pesan yang terkandung di dalamnya. Tepat sekali.
Ketika kita memakai batik parang, kita tidak hanya mengenakan batik kain, tapi juga mengenakan semangat perjuangan dan ketidakputusasaan leluhur. Nah, ini adalah penutup yang sangat berharga. Batik parang bukan hanya warisan visual, tetapi juga warisan spiritual dari daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Hanum atas penjelasan yang mendalam, dan terima kasih telah datang di acara podcast budaya ini. Sama-sama Rama, semoga batik kita makin lestari ya. Ya, baik sahabat budaya, itu adalah ulasan kita tentang batik parang. Mari kita teruskan semangat dan filosofi leluhur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.